Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Asgar Jaya TV. Sekarang saya akan berbincang riang ya dan bercanda mesra nih dengan legendaris penyanyi Indonesia, artis yang sangat fenomenal di Indonesia pada waktu zamannya. Kalau nggak salah sekitar tahun 80-an, tahun 90-an itu beliau begitu mendominasi dari semua televisi, karena dulu mungkin hanya TVRI, tapi TV-TV lain juga didominasi oleh beliau, dan di radio-radio juga sangat didominasi sekali oleh suara beliau. Beliau kebetulan asli dari Asgar, orang sekitar perjalanan Asgar, orang Garut asli. Beliau dari Cibatu, Garut ya, orang Cibatu, halo. Ya, nanti ini ini orang Garut yang asli, yang mungkin banyak yang tidak tahu bahwa beliau itu orang Cibatu asli gitu ya. Nah, hari ini saya akan berbincang dengan seorang yang sangat cantik sekali dan merupakan idola saya juga pada waktu itu ya, yaitu Teh Dian Piscesa. Kumaha Teh Dian dama? Assalamualaikum Kang Dani. Aduh, makin gelis wae teh. Kan memang masih kene muda atunya, masih kene anom kene 16 tahun. 16 tahun. Sami sareng abdi kayak gitu teh. 16 tahun dibalikeun teh. Tapi sehat-sehat teh nya? Alhamdulillah sehat Kang Dani. Sibuk teras teh? Enggak juga lah. Cuman karena sering muter aja, jadi lebih ke sibuknya ngurus incu. Oh. Sering di Malaysia. Terus gadu incu? Atos atuh. Kabar hiji? Asyikna utahan gadu incu. Atos. Incu mah ya opat. Tos obatnya. Di Malaysia sadayana? Ya, satu di Sydney. Ya. Tilu di Malaysia. Iya. Oh, mantap sekali nih. Jadi suka jalan-jalan muter. Jadi terus kesibukannya sih lebih ke jalan-jalan mengurus, menyenangkan diri sendiri. Oh, gitu. Jadi tidak sibuk dengan pekerjaan lagi, tidak. Pokoknya pekerjaan itu karena kebetulan kan nyanyi ya. Ya. Kalau misalkan ada job, ada kerjaan, jalan. Kalau ada yang nawarin juga, kalau memang aduh di mana ya, males bosen nyanyi di dinya teh gitu kan. Tapi masih kena sering kan off air segala macam itu ya, masih kena kait itu kadi lah. On air, off air masih. On air, off air ya. Itu masih nyanyi, kesibukan nyanyi masih teras lah. Masih dilakukan di samping hobi profesi juga kan. harus dua-duanya gitu. Ya iyalah, dulu waktu dari awalnya juga sebetulnya kan nggak ada cita-cita. Seneng nyanyi, keluarga semua, tapi maksud tuh di dalam benak tuh kan lagi kecil nggak ada cita-cita bakal jadi penyanyi atau bakal, apalagi artis gitu kan. Orang saya dulu lagi remaja gitu, kalau ada artis lewat atau apa, kenapa sih orang itu kok pada ribut gitu kan? Ada artis gitunya. Halo Reham gitu. Makanya maksudnya tuh nggak ada pikiran gitu loh untuk jadi artis itu ya. Cuman karena tapi di dalam karena perjalanan bakat, terus ya bakat ada, terus fasilitas juga ada. Fasilitas karena teman-teman banyak pemain band, terus ini jadi akhirnya bisa tersalurkan. Bisa tersalurkan jadi ya. nimbrung sendiri. Itu kan dulu yang paling top sekali, mungkin bukan dulu saja, sekarang bahkan mungkin anak saya juga masih tahu, tapi tidak tahu siapa penyanyinya, tapi lagunya tahu. Gitu Emang loh. saya orangnya nggak ngetop. Ya makanya Yang ngetop tuh nama lagu. Ya. Tak ingin sendiri. Ya. Orang terkenalnya aku masih seperti yang dulu. Itu loh. Terus nama Dian Piscesa juga kalau disebut pasti orang gitu kan. Iya. Tapi jelemana mau lalar-lilir di pasar di mana ge umal aya nu waluheun. Jadi anak saya juga menanyakan, dia tuh lagi di mobil begini. Aku masih seperti yang dulu. Ada itu lagu siapa itu, Dek? Nggak tahu siapa ya lagunya, Pak. tapi dia denger gitu loh ya. Dia kan masih mahasiswa gitu. Dia denger tahu gitu lagu itu. Itu teman papa lo itu Tante Dian yang nyanyi.
Bener Pak? Iya. Itu kira-kira itu gimana tuh ceritanya menyanyi lagu itu bisa sampai ke tangan Teteh lah. Kan itu mungkin melalui seleksi dan lain sebagainya kali itu. Sebetulnya itu aku masih seperti dulu tuh volume keempat. Volume keempat. Saya kan 80 tuh ada 1, 2, 3, 4. Mungkin ada ya tadi nanti dikasih lihat 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi tahun 84 itu volume keempat, saya sebetulnya waktu itu memang ya maaf sih, sebetulnya kalau dulu kan saya nggak pernah mau cerita kalau saya sakit atau apa gitu kan. Ya. Jadi berjalan aja. Jadi waktu ditawarin lagu itu tuh pagi-pagi gitu aku dengerin, kok masuk banget gitu kan. Terus Siapa yang nawarin? Produser. Pak Yudi, dikirimin lah. Maksudnya dari label itu produser itu iya, ya? sama. Saya sampai sekarang labelnya sama. Ya. Terus ya udah nanti malam deh masuk vokalnya gitu. Jadi, pagi dikasih, terus malamnya aku masuk rekaman gitu kan. Terus sekali jalan aja gitu. Jadi mungkin karena situasi hati lagi kurang, sebetulnya ya lagi sakit lah ya sebetulnya. Jadi lebih ke lagi sakit itu putus cinta atau apa ini? Saya kan ada sakit ya sebetulnya dari tahun. Maksudnya sakit itu sakit fisik kan, bukan psikis ya? Fisik. Jadi lebih dari 82 tuh kan saya udah mulai sakit. Terus saya berobat di Surabaya, alhamdulillah gitu. Nah terus begitu. Nah, tapi berkurang tapi mungkin karena terus saya tinggal di Jakarta, terus mulai sibuk kan waktu itu jadi segala macam, terus terlupakan lah gitu kan, terlupakan dengan nggak kontrol nggak apa, terus tahu sakit lagi gitu kan. Ya. Nah sakit lagi, sebetulnya ada CA kalau saya. Jadi jadi tapi saya orangnya waktu itu lebih mendam sendiri karena saya nggak mau keluarga tahu gitu. Jadi temen tahu, si produser pun nggak tahu gitu. Jadi bahwa punya CA itu. Nah, terus akhirnya jadi waktu rekaman tuh jadi aku bilang gitu loh sama Allah tuh, ya Allah, saya nggak minta apa-apa, kalau umur memang sudah, kalau memang tugas sudah selesai kan kita juga selesai gitu kan. Iya. Tapi aku merasa tugasku masih banyak gitu kan. Aku mesti nyekolahin adik-adik, aku mesti ngurus orang tua, banyak saudara yang masih membutuhkan aku gitu kan. Akhirnya aku ngomong gitu. Jadi waktu aku nyanyi tuh kayak aku ngobrol sama yang punya hidup gitu loh. Mungkin itu kali ya. Iya. Terus akhirnya, dan benar-benar itu satu kali nyanyi tuh satu kali jalan pet gitu. Panca tuh sampai bilang, nggak usah diulang, udah biarin aja gitu ya? Katanya. Jadi udah bagus sekali sih, mungkin nggak ada palas-palasnya dikit, tapi mungkin jiwanya lebih dapet. Iya. Lebih lebih membumi ya, mendalami lah itu ya. Ini. Alhamdulillahnya memang itu benar-benar yang kayak melesat gitu ya, orang langsung set gitu. Alhamdulillah sih, Allah kasih rezeki. Itu siapa dulu yang menciptakan itu lagu itu? Pance. Pance itu. Pance. Tapi Pance itu kok bisa langsung dari produser dikasih ke produser, memang ada permintaan atau apa itu dulu itu? Kalau Pance memang dulu lebih banyak di JK. Kita sering ketemu kalau di kantor gitu kan, sering ngobrol. Terus kadang-kadang kalau dia mau bikin lagu, terus dia ngobrol sama saya itu, terus aku kan kadang-kadang enggak lah gini. Jadi dia lebih tahu karakter apa yang aku inginkan gitu. Karakter suaranya ya. Dan dia tipikal yang memang dia tahu si Dian Piscesa ini nggak suka lagu cepet gitu kan. Terus kalau nyanyi cepet kan saya pabaliut karena lidahnya tepat yang beat itu yang nggak bisa menikmati, yang menjiwai gitu. Terus jadi ya akhirnya dia lebih memahami, jadi dia sendiri
Terus saya sering kasih teks gitu kan, Iya, Kak Panca nih bikinin lagu nih bagus gitu kan. Aku punya cerita nih gitu. Emang sebelumnya kan itu album keempat ya? Emang sebelumnya album apa aja judulnya yang ini? Ada tahun 80 tuh ada Aku Cinta Padamu, terus kedua itu ada Bara Api Senyummu. Terus ketiga itu Perasaan, baru keempat Tak Ingin Sendiri. Tapi Teteh itu kan selain diberikan oleh pencipta itu, Teteh juga suka bikin sendiri katanya ya? Bikin. Lagu apa yang udah dibikin sendiri itu? Kalau yang lama-lama itu di album lama itu ada Bunga. Jadi lagu Bunga itu lebih untuk anak, sebetulnya untuk anak, jadi lebih untuk keluarga. Terus ada lagu Kuncup Hati Layu Pasti. Wah. Hati kuncup, layu pasti. Hati kuncup, layu Layu pasti. pasti. Apa itu maknanya? Hati Bunga, kuncup, layu ini- pasti. Ah. Ya memang layu pasti. Bunganya baru kuncup, tapi kok udah layu duluan gitu maksudnya itu. Jadi Oh gitu. jadi aku bikin lagu tuh lebih ke ini sendiri lah, maksudnya tuh kayak curhat. Maklum, maaf, punten. Bukan. Ya memang. Jadi akhirnya kenapa saya jadi menikmati? Karena ternyata nyanyi itu jadi kayak curhat gitu loh. Iya. Jadi mengeluarkan isi hati, karena saya tipikal manusia yang nggak suka curhat-curhat ke orang. Terus kalau ada masalah terus ke orang gitu, yang gimana-gimana, enggak. Iya. Jadi saya tuh yang sendiri gitu. Akhirnya saya tuh dulu larinya ke tulisan. Tulisan. Oh. Bahkan ada kan sebetulnya mau bikin buku, tapi saya nggak mau keluarin, itu hanya catatan aja. Maksudnya kayak udah kayak autobiografi. Jadi kayak lebih. Jadi dulu malah pakai tulisan, nah itu udah sebuku begini kali, itu nggak tahu kemana waktu pindahan rumah itu. Jadi ada beberapa Udah bikin buku tulisan, itu hilang karena pindahan rumah. Jadi ada beberapa dus yang nggak tahu nyungsep di mana, sampai ke penghargaan itu. Apa itu piringan emas, Iya. piringan emas, Golden Award itu. Terus jadi ada beberapa dus tuh ngilang. Kemana itu? Nggak tahu, kan biasalah pindahan rumah teh, mungkin yang ngangkut di Tercecer-cecer lah mana, ya. bercecer di mana, lupa. Teteh itu dulu sampai berapa ini tuh waktu Tak Ingin Sendiri itu? Aku masih yang masih seperti yang dulu tuh Tak Ingin Sendiri ya judulnya itu ya. Itu tuh sampai Ya berapa? dulu tahun 80. Berapa kopi itu? tahun 88 itu mencapai 3 juta. Tahun 88 88 mencapai 3 juta. Terus Belum kesininya. ya, dan sampai ke sebelum COVID itu dalam 1 hari itu masih ada, tapi berupa CD ya, udah bukan kaset lagi. Bersidi. Terus kan 6 tahun terakhir ini kan mulai bebenah lewat kan ada RBT, ada itu, ada ini, jadi Yang digital lah, yang digital. lebih digital. Jadi karena kalau dulu kan kaset sama CD doang. Iya. Tapi penjualannya masih bagus. Tapi begitu 5 tahun kan mulai ke digital tuh, jadi orang akhirnya lebih ke ambil YouTube, RBT, apa. Tapi kan itu juga ada ininya kan, ada royaltinya kan tetap kalau itu. Alhamdulillah ada. Kalau dari digital juga mungkin itu, bahkan mungkin digital itu lebih besar lebih daripada besar. karena kalau kaset kan dulu dibajak. jualnya kan cuma 5.000 ya dulu tuh kaset. Iya, Terus kita cuma dapat berapa gitulah, nggak sampai 1.000 perak gitu kan satu kaset. Iya. Nah terus, tapi alhamdulillah, maksud itu di tahun 86 saya udah bisa beli mobil gitu ya. Umurnya kan masih kena sabaraha jagoan pannya. Iya. Masih welasan tahun. Kecek orang Sunda masih welasan tahun gitu. Jadi istilahnya mah tahun 86 tuh saya udah bisa beli mobil, udah bikin rumah walaupun kecil di Jakarta gitu. Iya. Benar. Umur segitu teh udah sebetulnya ya
harus dari bersyukur Taingin banget. sendiri itu ya. Ya dari Taingin sendiri. Nah, terus berikutnya lagi, terus ada lagi kan album-album yang berikutnya juga jadi ngikut kan. Iya. Oh, Jadi terbawa pasti. naik semua terbawa naik. gitu. Jadi tiap tahun tuh dapat penghargaan. Jadi akhirnya penggemar itu kan bukan penggemar lagu saja, tapi penggemar kepada personalnya juga. Oh, kalau di iya. sini, oh saya kan ingin dinyanyikan oleh penyanyi aslinya, Iya, ada kan gitu show-show loh. apa kemana So gitu. itu, jadi belum yang off-air-nya ini mungkin yang lebih banyak. Ya Album kalau penyanyi sih dari situ lah ya. Maksud tuh kalau kaset itu sebetulnya kan kita dibayar rekaman juga bahelangan sabarahanya 300.000. 300.000 teh opat album. Gitu. Kontrak kan Iya, baheula iya. mah jadi dikontrak opat album. Kalau dulu tuh nggak kayak sekarang per album, enggak. Iya. Opat album 300.000. Karena naon geus beak sabulan oge-nya. Tapi kan tahun 80-an 300.000 Tapi tetep atuh urusanana loba urang. Motor Vespa ge masih 500.000 dulu itu. Urusannya lagi banyak. Jadi terus Tahun ya 80-an. cukup, Pak. Iya. Atau cukup tuh karena ngurusin banyak, tapi akhirnya dari show-nya itu justru yang Iya. besar, yang off air-nya itu justru lebih besar lah ya. Karena kan kayak Ya. di daerah kalau zaman dulu sebelum rekaman apa dibayar 5.000, 20.000-nya sekali ngaji begitu. Kena panggung tehnya. Tapi begitu udah namanya Udah melesat, udah punya terkenal, nama. terus lagunya juga terkenal, terus ya bayarnya udah beda. Iya pastilah. Jadi mungkin itu tuh di samping kaset itu, di samping untuk mencari ada returnnya uang, tapi juga kan ada nama Ya. untuk promosi kan kemana-mana. Iya. Orang yang sudah masuk rekaman itu lain mungkin ininya udah. Ya kalau rekaman itu semacam TV lah. Iya. Kalau kita di TV kadang-kadang dulu kan nggak dibayar. Iya Tapi benar. tapi berpikiran ya udah untuk promosi kan. Promosi. Gitu kan. Istilahnya mah paling tidak separoh Indonesia itu nonton gitu kan. Iya betul. Nah kayak sampai sekarang pun seperti itu. Istilahnya kita nggak pernah kalau di acara TV atau apa kita nggak pernah main harga atau bayar segini segitu Iya. kayak orang enggak. Kalau saya tetap bahwa apalagi Dian kan tos ya usianya tos berapa puluh tahun atau 40 tahun lebih kan di dunia seni suara teh. Nah terus jadi istilahnya mah kalau di TV sekali-sekali ada tuh itu untuk promosi karena orang kan ngelihat Dian Pisces sama si keneh aya geningan. Tahu lah nepi ka kitu. Nepi ka. Karena saya sempat vakum kan. Iya. Jadi sempat vakum 15 tahun. Iya benar. Nggak boleh kan ku bapaknya barudak teh kan nggak boleh nyanyi, nggak boleh hese lah kalau Iya, gitu. Jadi dikerem. Ya dulu pernah vakum ya. Vakum. Berapa tahun itu ya? 15 tahun lah. 15 tahun ya? Iya. Nggak boleh, nggak ada album, nggak ada apa, nggak ada off air, Jadi nggak ada apa. Orang berpikirnya udah lenyap gitu istilahnya Iya. bukan meninggal tapi udah nggak berkarir lagi nggak lah. berkarir lagi gitu. Jadi saya mulai nyanyi lagi itu kan tahun 2004. 2004 ya, mulai nyanyi lagi ya. 2004 terus akhirnya 2006 mulai bikin album. Emang ada lagi 2006? Ada. Tapi Lah album naon itu? Kerinduan. Tapi di waktu itu karena JK juga ikut vakum, jadi itu Nanti dulu JK aku Kerinduan. vakum, JK juga vakum, bener-bener itu akhirnya jadi nyatu gitu kan. Akhirnya saya 2006 itu diproduserin sama anak sendiri, sama anak yang besar, karena dia ngelihat, mami ayo dong nyanyi lagi. Mungkin dia ngelihat kasihan mungkin aku selama ini nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh. Terus sekarang kan mungkin udah sendiri, mami berteman lagi dong sama orang katanya. Selama ini bertemannya sama kasur, sama dapur. Tapi kan selama vakum itu jadi pengusaha kan? Ngerjain dari rumah. Oh, ngerjain dari rumah ya. Jadi pengusaha itu tapi dari rumah ya. Dari rumah. Jadi ya keluar tuh
sama bapaknya barudak lah, paling kesini gitu. Tapi lebih mengontrol tuh dari rumah. Iya Enggak. benar. Nggak berteman juga enggak. Berarti tahun 2006 kan masih baru itu. Udah keluar lagi lagu ya itu Ada. diproduksi Itu malah Dian Pramana Putra yang bikin lagu. lagunya Kerinduan. Anu kumaha teh? Eh, Saya soalnya mengikuti terus loh. Dan Ada, mungkin malam-malam bukan begitu. mungkin itu beda musiknya. Jadi gini, bikin album itu kan kalau JK Record itu identik dengan lagu cengeng. Musiknya juga sederhana. Seperti gitu, seperti cengeng gitu lah ya. Lebih sederhana. Jadi lebih ke melankolis banget gitu. Betul. Nah, saya pengen punya album yang betul-betul musiknya tuh bagus. Ya. Terus bisa didengerin sama kalangan tuh, walaupun yang dulu juga tetap kalangan atas dan bawah. Tapi ini beda gitu. Terus akhirnya dapet Dian Pramana Putra, terus musik ada Tak Ingin Sendiri masuk di situ, tapi musiknya beda, lebih agak jazz. Oh, gitu di jazz kan gitu ada. Terus ada lagu Aku Juga, terus ada lagu Tito. Pokoknya lebih ke kalangan orang mungkin nggak begitu yang biasa dengerin lagu saya, pasti dia nggak begitu menyukai. Nggak begitu ngeh gitulah ya. Karena jenis musiknya beda. Dan lagunya juga kayak Dian Pramana Putra kan lagunya lebih ke agak-agak setengah jazz walaupun merdu gitu. Jazz blues lah. Iya, jadi itu. Nah, terus dari situ, tapi satu aja itu, tapi tetap izin dengan JK Record. Iya. Walaupun saya nggak ada kontrak atau apa, tapi saya tetap karena udah kayak keluarga kan. Iya. Saya bilang, aku mau bikin tapi modal sendiri apa-apa. Oh iya udah. Nah, distributornya juga dulu nggak pakai JK Record, pakai RPM. RPM itu dulu yang padi ya, Piu apa di situ tuh. Tapi itu pun hanya 2 tahun aja kita punya. Terus mungkin ini itu juga apa berupa CD atau berupa kaset itu? CD ya? Udah CD. Hampir semuanya CD ya? Udah CD. Nah, sekarang kita mau mulai bebenah sih, 6 tahun ini kan udah digital. Ya. Tapi kan ngebenahin yang lama ini lama. Yang album-album lama karena kan sekarang dipegang sama anaknya. Ya. Anaknya Pak Yudi. Jadi kan dari pita-pita yang dulu pita itu harus didigitalkan, jadi harus benar-benar satu-satu kan. Jadi agak lama. Sementara lagu aku kan ratusan yang belum beredar. Ada berapa album sih semuanya teh? Yang keluar album sebetulnya hanya 22. 22 album. Tapi rekamannya ratusan yang belum keluar. Oh, masih ada yang belum keluar? Banyak. Oh, jadi itu sekarang mau dikeluarkan nggak itu? Mau. Lagi dipersiapkan tahun ini. Mulai dikeluarin misalkan 6 lagu gitu kan, dibikin album lagi. Iya. Terus tapi musiknya kalau sekarang kan promosinya juga lebih gampang kan musiknya sekarang. Diganti. Promosinya juga lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Iyalah, kan gitu. Nggak gitu capek sekarang. Kalau sekarang kan banyak yang medianya. Aktif di media aja. Iyalah. Di media sosialnya udah banyak sekali, mau ke YouTube, mau ke apa namanya? IG yang apa penting segala macam. Rajin aja gitu. Itu lebih mudah kali sekarang. Tahun ini sih ada keluar karena kemarin yang lama tuh musiknya ada beberapa musik yang dibuat di London ya. Iya. Nah, terus karena musiknya baru walaupun lagu-lagu lama, tapi kalau istilahnya Dian Piscesanya tetap ada gitu ciri khasnya. Ciri khasnya nggak hilang. Memang karena jangan ternyata itu. Orang tetap kita udah bikin ini perasaan ini lagu bagus. Dia bilang kayaknya keluar jalur. Kayaknya udah begitulah Dian Piscesanya kayak gitu juga. Kan teteh itu begini, Dian itu seperti ya orang yang patah hati. Lagunya tuh lagu patah hati semua. Iya, jadi begitu lagu-lagu yang keluar tina jalur dan
irama-irama yang keluar dari slow itu akan orang juga akan berbeda seleranya Beda, gitu loh. Lamun biasa karena sop, orang menikmati sop, terus dia karena soto kan beda. Iya emang Gitu sih. loh. Memang ya, memang seperti itu. Tapi kadang-kadang kan sebetulnya karakter aku kan bukan di situ gitu loh. Iya. Kita pengen nampilin dong istilahnya. Karakter sebenarnya. Karakter sebenarnya apa? Ya, tahu sendiri lah orang Garutnya belebug deh, Main hantem gawe danya. gelut wae, keras gitu. Tapi Kayak nama rock gitu nya. iya di Bandung juga dulu kan suka istilahnya mah lagu-lagu lebih ke rock and roll yang begitu-begitulah. Terus kan dulu kan suka latihan sama band Jibril lah, apalah jadi band-band rock kan dulu di Bandung. Iya. Terus lama-lama begitu di Jakarta tapi aku untungnya udah terbiasa lagu Melayu. Jadi dulu tuh seneng lagu Melayu. Nah, terus begitu ada sempet lagu Melayu rekaman. Nah terus tapi begitu lagu pop juga sih sebetulnya karena mungkin saya lebih ke penjiwaan aja sih sebetulnya. Tapi lagu Sunda kayak ayah kan? Ada Sunda. Ada berapa album tuh lagu Sunda? Sunda ada 2. 2 album ya? Terus religi Ada juga? Banyak. Oh banyak religi? Sekarang juga akan keluar lagi religi. Lagu religi, iyalah sekarang lebih bagus tuh. Jadi religi sih sejak 2011 Iya. ada. Ada Kita ini. bikin sendiri juga. Aku Iya, jadi iya. dia lebih bikin sendiri lah. Karena kebetulan di produser kan bukan Islam. Ya. Jadi susah kan untuk mereka sih mengedarkan sih nggak ada Maksudnya masalah. Tendian bikin syairnya, Jadi terus kita aransemennya. lebih bekerja sendiri gitu. Oh. Nanti tetap kalau udah beres baru ke produser gitu. Karena kan yang ngerti agama Islam kan kita yang Islam. Iya, gitu benar, kan benar. belum tanya ustadznya, tanya ininya. Gitu. Iya, benar. Kalau kita karena seorang penyanyi ya, ada nggak rasa kangen gitu nyanyi kayak dulu lagi atau bagaimana gitu kan? Kan ini sekarang nih, untuk sekarang ini ada nggak rasa kangen untuk menyanyi lagi seperti yang dulu gitu? Bukan aku masih seperti yang dulu gitu. Tahu ya, sejak COVID, adanya COVID, itu mungkin itu ada hikmahnya juga lah ya. Pertama mungkin untuk saya pribadi, kan waktu COVID itu kan benar-benar kita langsung berhenti banget kan kegiatan apa semua silaturahim aja. Nyalingkur di Benar-benar yang di kamar gitu kan. Lebih banyak berdoa, lebih banyak ibadahnya, lebih dekat kita gitu kan. Bahkan istilahnya mah orang nggak ada kerja tapi pengeluaran kita lebih banyak kan membantu yang nggak ini yang membantu dari sana sini sampai terus dari situ lebih apa di situ lebih dalam lagi kita tuh lebih ya Allah ternyata yang aku jalani selama ini aku nggak nyanyi, aku nggak ngoyo cari duit terus aku juga nggak beredar lagi gimana tapi semua dicukupkan gitu loh. Aneh ya. Nah, semua dicukupkan bahkan saya bisa memberi lebih dari yang biasanya. Yang biasanya itu misalkan setahun itu paling kita hitung lah berapa puluh juta lah gitu untuk sedekahnya untuk itu. Ini ratus gitu loh. Tapi semua cukup gitu. Dan aku merasa damai. Aku merasa damai, tenang. Nah dari situ, jadi kayaknya kalau ada tawaran nyanyi itu lebih seleksi gitu loh. Jadi begitu Februari, begitu akhir-akhir COVID itu udah mulai juga ada job juga, ada kerjaan nyanyi di Boyolali, di Malang, di mana, pokoknya di Jawa. Habis itu, tapi nggak sengoyo sebelumnya gitu. Aduh, gue harus targetnya kan pasti ada target lah kita kan biasa gajian pegawai lah, ini pasti harus ada target kan kita namanya juga
orang hidup, kita masih hidup gitu, banyak yang harus kita tanggung jawab. Banyak tanggungan lah. Iya, banyak tanggungan, jadi ada target. Nah, setelah itu tuh kejadian itu tuh benar-benar kayak ngalir aja. Jadi ada job juga kadang-kadang di mana ya, acaranya apa gitu. Jadi lebih kalau acaranya yang enggak, yang cuman hiburan hura-hura, aku juga udah mulai nggak suka.